Tak mau mati gratis. Ferdy Sambo ancam akan bongkar aib busuknya perwira Polri. Telah dilakukannya. Tapi sebelum kita congkel beritanya, ada baiknya kita semua berbuat kebaikan bersedekah subscribe. Subscribe channel kami Elon Jeffrey. Semoga Anda dan keluarga dilimpahkan rezekinya dan bahagia dunia akhirat amin. Seduh secangkir kopi rileks santaikan sejenak, dan ini dia berita lengkapnya. Lanjutan kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir J yang memasuki babak akhir. Tak tinggal diam divonis mati. Ferdy Sambo ancam bongkar kelakuan perwira Polri. Ferdy Sambo divonis hukuman mati saat menjalani sidang babak akhirnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN) Jaksel pada Senin tanggal 13 Februari tahun 2023. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan vonis pertama kepada Ferdy Sambo yang mana setelahnya terdakwa Putri Chandrawati. Sementara untuk Putri Chandrawati didakwa 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim, melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU yakni 8 tahun. Persidangan ini melalui jalan yang cukup panjang sejak pertama kali digelar pada tanggal 17 Oktober tahun 2022 lalu. Dan saat pertama kali kasus ini menyeruak ketika kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo. Kasus ini sempat ada penghalangan dalam penyelidikan karena masih ada pengaruh kekuatan Ferdy Sambo, yang saat itu masih menjabat Kadif Propam Polri. Sejumlah anggota polisi hingga perwira menengah terseret dalam kasus pembunuhan Brigadir J, lantaran mengikut skenario yang dirancang Ferdy Sambo. Sebelumnya, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso memprediksi Sambo bakal buka-bukaan soal pelanggaran perwira Polri lain. Menurut dia, Sambo akan bongkar jika dirinya divonis mati atas kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut Sugeng, upaya itu dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan Sambo terhadap sejumlah petinggi Polri yang selama ini ikut memeriksa dirinya hingga ke ranah persidangan. Kalau Sambo mendapat ancaman hukuman mati, dia sedang memperjuangkan hidup dan matinya. Kalau dia mendapatkan ancaman hukuman mati, perlawanannya akan mengeras, kata Sugeng kepada wartawan pada Selasa, tanggal 24 Januari tahun 2023. Sosok perwira yang dimaksud termasuk dalam kesaksian tersangka kasus tambang ilegal, Ismail Bolong, yakni Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, Komjen Agus ikut memeriksa Sambo secara khusus bersama para perwira tinggi lain, seperti Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono dan Kabaintelkam Komjen Pol Ahmad Doviri. Sebelumnya, Kadif Propam Polri Ferdy Sambo buka suara terkait kasus dugaan suap hasil tambang ilegal di Desa Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ferdy Sambo mengatakan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan juga Aibtu Purn Ismail Bolong telah diperiksa di Divisi Propam Polri terkait kasus dugaan tambang ilegal. Sudah diperiksa, ia sempat, ujar Ferdy Sambo usai persidangan di PN Jakarta Selatan pada Selasa, tanggal 29 November tahun 2022. Ia menyebutkan bahwa, setelah dirinya mengeluarkan laporan hasil penyelidikan LH. Berarti pemeriksaan tersebut telah selesai. Kata Sambo LHP tersebut pun telah dilaporkan kepada pimpinannya saat menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Laporan resmi kan sudah saya sampaikan ke pimpinan secara resmi ya, sehingga artinya proses di Propam sudah selesai itu melibatkan perwira tinggi, tutur Sambo. Sebelumnya diberitakan, dalam pembacaan tuntutan, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso mengungkapkan pihaknya tidak menemukan bukti pendukung terjadinya pelecehan seksual yang dialami istri Ferdy Sambo, yakni Putri Chandrawati. Apabila mencermati keadaan yang terjadi pada tanggal 7 Juli tahun 2022, tidak ada bukti pendukung yang valid adanya pelecehan seksual atau kekerasan atau bahkan lebih dari itu, kata Hakim Wahyu di PN Jaksel Senin tanggal 13 Februari tahun 2023. Hakim Wahyu mengatakan kondisi itu sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum.
Dia juga meyakini terdakwa Ferdi Sambo turut menembak Yosua Huta Barat alias Brigadir J menggunakan sarung tangan hitam. Hakim Wahyu mengatakan hal tersebut diketahui melalui keterangan saksi, terdakwa, barang bukti dan keterangan ahli di persidangan. Majelis hakim memperoleh keyakinan yang cukup bahwa terdakwa Ferdi Sambo telah melakukan penembakan terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan menggunakan senjata api jenis Glock yang pada waktu itu dilakukan terdakwa dengan menggunakan sarung tangan warna hitam.